semua, apa kabar? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan masih terus semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 6. Ingatlah untuk berdoa sebelum belajar. Ayo mengamati. Mari kita amati teks bacaan dan juga gambar yang ada pada slide. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Jadi pelajaran kita masih tentang kebersamaan di rumah. Seperti yang diceritakan pada teks, keluarga Siti berkumpul pada minggu malam, lalu ayah dan ibu bercerita. Itulah salah satu contoh kebersamaan di rumah. Apakah kamu tahu apa itu fabel? Fabel itu adalah dongeng tentang hewan. Jadi ayah dan ibu Siti bercerita tentang fabel. Seperti dongeng yang sebelumnya, yaitu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ataupun cerita tentang si kancil. Itu semua adalah contoh fabel. Sekarang berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Coba lihat gambar pertama. Ya, tampak dua anak sedang berselisih, ya. Mereka tampak sedang marah dan akan berkelahi. Jadi di sini kita beri tanda silang karena menunjukkan perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Gambar nomor 2, keluarga Siti sedang berkumpul bersama. Siti sedang bercerita dan adiknya sedang membaca buku. Ini menunjukkan kerukunan. Jadi kita beri tanda centang. Berikutnya gambar nomor 3, Siti dan teman-temannya sedang bermain bersama. Mereka tampak gembira. Ya, ini menunjukkan gambar yang menggambarkan kerukunan. Jadi kita beri tanda centang. Dan gambar yang terakhir menunjukkan 3 orang anak sedang berebut mainan. Nah, di sini kita beri tanda silang sebab menunjukkan perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Kita lanjut pelajaran kita. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola ketukan birama. Ya, kita akan belajar bunyi lemah dan bunyi kuat. Perhatikan, K artinya bunyi kuat, sedangkan L artinya bunyi lemah. Jadi di sini ada pola ketukan birama 1 2 1 2 1 2. KL KL KL. Kuat lemah, kuat lemah, kuat lemah. Nah, sekarang kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ya, coba kamu mengetok meja, maka bunyinya kira-kira seperti pada gambar 1 ya nak ya. Duk. Lalu gambar yang kedua bertepuk tangan, maka bunyinya prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Iya. Bunyi ketika kamu mengetuk meja atau memukul meja lebih kuat dibandingkan daripada bunyi ketika bertepuk tangan. Jadi tentu kamu sudah tahu membedakan apa itu bunyi kuat dan apa itu bunyi lemah. Berikutnya ayo berlatih. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah.
Ya, coba kamu perhatikan sekitarmu dan sebutkan 2 bunyi. Nah, kamu pilih bunyi yang lebih kuat apa dan bunyi yang lebih lemah apa. Nah, kamu kerjakanlah ini sebagai latihan yang pertama di hari ini. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Ya, gambar pertama bunyi bertepuk tangan, yang kedua memukul tongkat kayu yang dipukul, dan ketiga bunyi kentongan. Bunyi yang paling kuat adalah nomor, ya ini pastilah nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 1. Ya, nak ya. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya irama dari kentungan dan ketongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Jadi, tongkat kentongan yang dipukul bunyinya tong, tongkat kayu yang dipukul bunyinya tek, meja yang dipukul bunyinya duk, dan tangan yang bertepuk bunyinya prok. Nah, coba kamu nyanyikan lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat ada di bagian depan. Tentu kamu sudah tahu lagu ini, bukan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, begitulah bunyi lagu cicak, ya. Kamu bisa latih kembali di rumah. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Sekarang kita akan membandingkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Ya, ada jam beker dan kentongan. Nah, bunyi yang dihasilkan jam beker adalah bunyi panjang, sedangkan bunyi yang dihasilkan kentongan adalah bunyi pendek. Latihan untuk kamu, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Ya, seperti yang latihan yang pertama, kita sekarang diminta menyebutkan 2 bunyi yang lebih panjang dan yang pendek. Jadi kamu tentukan dulu 2 bunyi, lalu nanti kamu pilih yang manakah bunyi yang lebih panjang dan yang manakah bunyi yang lebih pendek. Seperti pada pelajaran kita, jam beker bunyi yang panjang, sedangkan kentongan bunyi pendek. Tugas berikutnya untuk kamu, ayo berlatih. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Ya, di sini ada latihan. Cobalah kamu kerjakan di rumah. Perhatikan, kumpulan buah apel tersebut ada. Nah, kamu hitung dulu berapa buah apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 buah. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, ada 12 apel. Kita mau bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak atau masing-masing setengah. Oke, kamu tinggal berikan garis pemisah pada gambar apel ya nak ya. Makanya nanti masing-masing berisi 6 apel. Di kiri ada 6 apel dan di kanan ada 6 apel. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2 karena dibagi menjadi 2 bagian. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah setengah dari kumpulan buah apel ini tadi ada 6
buah. Yang kedua, Siti membagi kumpulan buah tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Sekarang 12 apel ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak sehingga masing-masing bagian ada 4 apel. Kamu berikan garis pemisah. Nah, setelah ada 4 apel, berikan garis pemisah. Begitulah selanjutnya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3 karena dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. Yang ketiga, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Oke, jadi sekarang 12 apel dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, maka masing-masing ada berapa apel? Ya, ada 3 apel. Kamu berikan garis pemisah di sini. Ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4 karena apelnya dibagi 4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Jadi ibu sudah membantu kamu dalam latihan ini. Coba kamu tuliskan kembali di buku tugasmu supaya kamu semakin paham. Nah, kamu bisa menonton video ini berulang-ulang sampai kamu memahami apa itu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekian saja pelajaran kita di hari ini. Kerjakanlah tugas-tugas yang ibu berikan. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.